Perkenalkan, nama saya Afidra Tuamarili sebagai host, dan ini narasumber saya. Yang pertama Citra, yang kedua Indah, yang ketiga Astrid. Hai. Nah, di sini kita akan membahas peran aktif Indonesia dalam Perang Dingin. Nah, Perang Dingin ini berlangsung sejak tahun 1947 setelah Perang Dunia II berakhir. Perang Dingin ini adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam berbagai pengaruh dari negara-negara lain. Sementara itu, Indonesia berusaha bersikap netral pada masa Perang Dingin yang dilakukan dengan cara mempelopori pembentukan gerakan non-blok atau disebutkan dengan GNB. Seperti apa peran Indonesia dalam Perang Dingin? Nah, di sini kita akan membahas dengan para narasumber kita. Kalian pernah jalan-jalan ke Gedung Merdeka di Bandung belum? Kita tahu nih, Gedung Merdeka seru banget nih dijadikan sebagai tujuan wisata. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa Gedung Merdeka itu bisa terkenal banget? Nah, Gedung Merdeka sebenarnya berdatangnya dari Konferensi Asia Afrika atau disebut KAA. Itu pernah digelar di Bandung. Apa itu KAA? Kita akan tanya langsung pada narasumber kita. Nah, seperti yang kita ketahui, berakhirnya Perang Dunia II telah menciptakan blok-blok negara superpower di blok barat dan blok timur. Apa aja sih blok barat dan blok timur? Blok barat terdiri dari Amerika, blok timur dari Uni Soviet. Karena adanya persaingan ideologi antara blok barat dan blok timur berujung pada Perang Dingin yang dimulai pada tahun 1940. Meskipun hanya perang ideologi, nyatanya Perang Dingin berdampak pada kestabilan politik dunia loh. Bahkan perserikatan bangsa-bangsa yang biasanya menangani masalah-masalah dunia pun belum berhasil menyelesaikan masalah Perang Dingin ini. Hal ini membuat negara-negara di kawasan Asia Afrika merasa perlu adanya kerjasama dan solidaritas antar negara. Dari situ, gagasan untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika muncul pada konferensi Kolombo. Apalagi semangat perjuangan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika semakin meningkat setelah kemenangan pasukan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905. Dan akibat dari kemenangan itu, dimulailah proses dekolonisasi di kawasan Asia Afrika. Tapi kenapa sih hanya negara-negara di kawasan Asia dan Afrika saja? Nah, salah satu latar belakang keselambaratannya konferensi Asia Afrika adalah kesamaan nasib. Kalau lihat sejarah nih, banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang sama-sama pernah dijajah. Banyak tokoh yang kemudian tergerak dan akhirnya melibatkan diri dalam konferensi Asia Afrika. Nah, siapa saja tokoh-tokohnya? Coba sebutin. Sejumlah tokoh seperti Soekarno, Jawaharlal Nehru, Kwame Nkrumah, Muhammad Ali, dan Gamal Abdel Nasser. Oh iya, tanggalnya berapa konferensi Afrika dilaksanakan dan di mana? Pada tanggal 14 sampai 24 April 1945, konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Kota Bandung, tepatnya di Gedung Merdeka. Coba kau sebutkan tokoh bangsa Indonesia yang juga pernah aktif dalam KAA atau disebut dengan konferensi Asia Afrika. Ada Ali Sastro Wijoyo sebagai ketua konferensi, Ustaz Abdul Ghani sebagai program, ada Muhammad Yamin sebagai ketua komite kebudayaan, dan juga Profesor Insinyur Rosano sebagai ketua komite ekonomi. Seperti yang kita tahu ini, pada pelaksanaan konferensi Asia Afrika di Bandung, negara dari wilayah Afrika yang hadir berjumlah 6 negara dan dari negara dari wilayah Asia berjumlah 23 negara. Nah, coba kau sebutkan negara-negara tersebut. Ada Indonesia, India, Burma, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Kamboja, Republik Cina, Mesir, Jepang.
Saudi Arabia, dan ada beberapa negara lainnya yang nggak bisa saya sebutkan. Iya. Ya, karena terlalu banyak. Jadi nggak bisa disebut semuanya. Atas adakah keunikan di bagi Indonesia? Ya pastinya ada dong, salah satunya yakni menaikkan citra Indonesia di mata dunia, khususnya bangsa Afrika. Jadi kita pernah dengar nih tentang GNB. Tahu nggak panjang dari GNB tuh? Gerakan non-blok. Itu loh. Tapi gue mau nanya dulu nih perbedaan KA dan GNB. KA itu merupakan negara di kawasan Asia Afrika yang percaya kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Kalau GNB itu gerakan politik yang mencakup negara-negara tidak memihak kepada blok barat dan blok timur. Oh, coba kau jelaskan latar belakang gerakan non-blok. Setelah Perang Dunia II saat ini terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua kubu ini saling merebut dan yang jadi pengaruh negara-negara berkembang yang baru saja merdeka seperti Indonesia dan India. Bener ya, gue minum dulu. Oh, boleh silakan. Agak seret ya. Dia agak serak ya. Iya. Silakan minum. Kalau mau minum aja dulu narasumber saya. Sebagai pembatas konspirasi. Ayo lanjut. Oh, oke. Jadi kita lanjut ya nih. Udah besok kan ya. Nah, bentuknya gerakan non-blok. Jadi ternyata melalui tiga Wah, banyak juga ya. yang pertama adalah konferensi Kolombo di Sri Lanka. Berangkat dari keresahan mengenai dampak yang diberikan perang dingin terhadap negara-negara lain, akhirnya Perdana Menteri Sri Lanka pada waktu itu Sir George Kotelawala mengundang 4 negara yaitu Pakistan, India, Myanmar, dan Indonesia untuk ikut serta dalam konferensi tersebut. Nah, dari kelima perwakilan negara yang hadir dalam konferensi Kolombo mengajukan permasalahannya masing-masing. Salah satunya adalah Indonesia meminta konferensi Asia Afrika. Loh, masa Indonesia cuma minta diadakan konferensi Asia Afrika? Emang Pak Ali nggak merumuskan masalah apapun? Ya, pada dasarnya Ali Sastrowijojo yang menjadi perwakilan dari Indonesia membawa bahan-bahan dari hasil rapat dinas kepala-kepala perwakilan Indonesia di negara-negara Asia dan Afrika yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Sunario. Rapat dinas tersebut diadakan di Bogor pada tanggal 9 sampai 22 Maret 1954 yang berarti sebelum konferensi Kolombo. Oleh karena itu, Ali Sastrowijojo meminta keempat negara untuk kembali melakukan konferensi lanjutan dalam rangka membahas lebih luas mengenai permasalahan ini. Usulan dari Ali pun akhirnya disetujui oleh keempat negara tersebut. Dan yang kedua adalah konferensi Pancanegara di Bogor, dan yang ketiga adalah konferensi Asia Afrika melalui KA. Terciptalah sebuah hasil konferensi yang bernama Dasar Sila Bandung. Terus setelahnya adanya KA, GNB udah langsung dibentuk. Belum, setelah KA masih ada konferensi lanjutan lagi sekaligus menjadi peresmian terbentuknya gerakan non-blok. 6 tahun kemudian GNB baru bisa terbentuk dan terrealisasikan setelah menempuh 3 konferensi panjang. Mengapa GNB tidak segera dibentuk? Sebab di belahan dunia yang berbeda, ada salah satu negara di luar Asia Afrika baru saja merdeka, yaitu Yugoslavia. Nah, mengenai hal tersebut, kepala negara Asia Afrika mengajak Yugoslavia untuk bergabung dalam rencana gerakannya. Sebenarnya apa sih tujuan didirikan gerakan yang satu ini? Tujuan internal dari dibangunnya GNB adalah menguasai kemajuan ekonomi, sosial, dan politik dari negara-negara anggota GNB. Kemudian tujuan eksternal dari GNB adalah meredam ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur.
menjaga perdamaian dunia. Misi itu disebut dengan misi Garuda. Kalian pasti penasaran kan kayak apa sih misi Garuda itu? Nah, kita akan tanya langsung nih kepada narasumber. Jadi, apa yang dimaksud dengan misi Garuda? Misi Garuda merupakan salah satu bukti komitmen Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut terlibat dalam perdamaian dunia. Misi Garuda ini melibatkan tentara negara Indonesia TNI dan polisi sebagai anggotanya dan diberi nama kontingen Garuda atau pasukan Garuda. Tugas dari pasukan ini pada dasarnya adalah untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik. Peran Indonesia dalam misi Garuda ini dilakukan untuk menjaga perdamaian di berbagai tempat di dunia atas nama organisasi PBB loh. Indonesia mulai berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini sejak tahun 1957. Tepatnya saat Indonesia masih berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Terus kira-kira ngapain sih mau membentuk misi ini? Apa iya cuma karena Indonesia merupakan anggota PBB? Pembentukan pasukan Garuda pada awalnya terjadi saat adanya konflik Timur Tengah. Saat itu Inggris, Prancis, dan Israel melakukan serangan gabungan terhadap Mesir. Nah, karena Indonesia merasa punya hutang budi nih terhadap Mesir, akhirnya Indonesia pun membantu dengan cara mendukung PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian dan membantu meredakan krisis Suez yang terjadi di sana. Memang tujuan misi Garuda itu apa sih? Tujuannya dari dibentuknya misi Garuda ini adalah sebagai bukti konkret adanya keterlibatan Indonesia dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Pada akhirnya, pasukan Garuda ini memiliki tugas sebagai peacekeeping force, juga sebagai pasukan memelihara perdamaian di PBB. Tentu saja yang berusaha menjaga perdamaian di dunia ini nggak cuma pasukan dari Indonesia, ya. Ada juga beberapa pasukan dari negara lain turut terlibat dalam pasukan pemeliharaan perdamaian di PBB seperti India, Australia, dan Kanada. Indonesia sendiri sekarang telah menduduki peringkat ke-12 dari 120 negara yang mengirimkan pasukan mereka untuk terlibat di peacekeeping operation milik PBB secara jumlah. Tapi saya minum dulu boleh nggak sih? Haus banget. Boleh. Maaf ya. Minum. Juga udah habis. Nah, jadi kita di sini akan menunjukkan ASEAN ya guys. Seperti yang kita ketahui, ASEAN adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Namun, apa tujuan ASEAN? Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Selain itu, organisasi ini berhasil terbentuk karena adanya latar belakang yang sama antara negara-negara anggotanya. Iya, yaitu persamaan letak wilayah atau geografis di kawasan Asia Tenggara, persamaan nasib sebagai negara terjajah kecuali Thailand, persamaan budaya negara-negara di Asia Tenggara, persamaan kepentingan. Keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang memacu politik bebas aktif. Maksud dari bebas aktif itu apa sih? Bebas yang dimaksud berarti Indonesia tidak memihak kepada blok manapun, sedangkan aktif berarti Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Seperti yang kita ketahui, ASEAN memiliki 10 anggota negara. Coba sebutkan negara apa sih? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Oke, sekian dari kami video podcast kami hari ini. Mohon maaf